Nama saya Pak Leo. Saya UMKM dari kota Surabaya dan sudah 20 tahun bergerak di bidang natural body and healthcare. Dalam perjalanan usaha ini, kami tentu membutuhkan jasa transportasi. Sejak kapan mulai memakai jasa transportasi DV? Menggunakan jasa transportasi DV sudah sejak 2018. Dari mana awal mula mengetahui adanya jasa DV? Awalnya saya mengetahui dari stiker-stiker iklan yang ada di mobil-mobil. Kalau kita lagi di perjalanan, atau ada stiker-stiker iklan transportasi online itu. Lalu saya mencoba men-search dan ketemu aplikasinya, dan ternyata benar dia adalah jasa transportasi online untuk antar kota. Dan saya mulai 2018 menggunakannya. Dari semenjak awal memakai jasa transportasi DV, apakah pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan? Ya, ada beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan. Misalnya, dalam pengiriman barang dari Surabaya ke Jakarta, itu via tol, biasanya 11-12 jam itu sudah tiba, karena Surabaya-Jakarta sudah terhubung lancar dengan jalan tol. Dan pernah suatu kejadian itu pengiriman barang baru sampai 22 jam baru sampai di tempat tujuan, dan driver sulit dihubungi. Kemudian kami bisa melihat dari GPS, sebagai customer kami bisa melihat dari GPS, driver juga berhenti di satu titik, dan sekian lama berhenti, kami komplain ke customer service tapi tidak ada perubahan, dan kemudian driver tidak tahu titik pengantaran, sehingga semua hambatan-hambatan ini membuat kami tegang, karena bahan baku yang dibawa ini tidak bisa lama-lama untuk kena panas udara, cuaca yang panas, sehingga kami cukup tegang sekali saat itu dan komplain kepada customer service. Apakah dari pengalaman yang tidak mengenakan itu pihak delivery memberikan permohonan maaf atau lainnya biar customer lebih tenang hatinya? Kalau yang persoalan keterlambatan 22 jam itu, pihak call center dari DV memang meminta maaf kepada saya dan terus melakukan upaya monitoring progres daripada driver tersebut sudah sampai di mana. Komunikasi dilakukan melalui chat khusus dari aplikasi DV tersebut, jadi bukan melalui WA. Apakah terdapat pengalaman tidak mengenakan lainnya selain hal yang tersebut? Ada, bahkan saya katakan sangat tidak mengenakan, bukan saja tidak mengenakan ya, yaitu kami sering menggunakan jasa transportasi ini dan pembayaran dari kantor kami selalu lancar dan tepat waktu. Misalnya pembayaran tanggal 26 Oktober tahun 2019, kami sudah melakukan pembayaran melalui transfer bank dan bukti transfernya ada. Kemudian tanggal 3 November
kami juga sudah melakukan transfer bank tanggal 16 November, juga sudah melakukan transfer bank, dan 3 kali pembayaran tersebut lengkap, bukti transfernya semua ada. Namun mulai Desember pihak keuangan daripada jasa transportasi tersebut melakukan penagihan kepada saya. Ditagih di tanggal-tanggal yang dimana kami sudah melakukan pembayaran dan sudah ada bukti transfernya. Maka saat ditagih kami mereplay email tersebut dan menjelaskan bahwa kami sudah melakukan pembayaran di tanggal 26 Oktober, tanggal 3 November, tanggal 16 November di tahun 2019. Sudah clear semuanya. Anehnya, setelah kami mengirim jawaban tersebut, bukannya penagihan itu berhenti, malah muncul lagi tagihan di awal Januari. Kemudian muncul lagi di bulan berikutnya. Kami pun menjelaskan dengan detail bukti transfer, kode booking, bahkan screenshot dari driver. Karena saya termasuk orang yang bekerja itu detail. Jadi kalau saya panggil driver, saya selalu screenshot wajahnya, dan di screenshot itu ada kode bookingnya, nama driver, plat nomor, clear, semua lengkap. Jadi saya gabung antara bukti transfer dengan screenshot. Mungkin ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan. Ya, jadi yang membuat saya sangat kecewa dengan jasa transportasi ini, dia walaupun sudah kami memberikan bukti transfer, bahkan bukti screenshot melalui email, mereka terus melakukan penagihan di tiga perjalanan itu yang saya sebutkan, di 3 pembayaran tersebut. Bahkan saya hitung-hitung hingga sampai 9 kali mereka melakukan penagihan. Jadi dan penagihan yang ke-9 kali saya diancam diberi waktu 5 hari. Jika dalam 5 hari tidak menyelesaikan pembayaran, maka mereka akan mengirim debt collector dan akan memasukkan masalah ini ke tindakan hukum. Luar biasa sekali, saya pikir. Saya 20 tahun jadi pengusaha UMKM, saya baru pertama kali ini mengalami kejadian seperti ini. Ini benar-benar luar biasa. Saya belum pernah mengalami seperti ini. Ya, saya punya bukti transfer yang sudah saya kirim, tapi mereka tetap bersikeras menagih. Saya sampai bertanya dalam hati, jangan-jangan transferan saya tidak masuk. Akhirnya saya memutuskan untuk memastikan bahwa transferan saya masuk. Saya pergi ke BCA di mana rekening saya berada di situ. Dan saya meminta legalisir dari bukti transfer. Dalam arti kata, copy as original itu bukti transfer tersebut benar-benar legal. Benar-benar transferan saya sudah masuk. Dan saya minta legalisir
dari salah satu bank swasta untuk dicek, dan bank swasta tersebut mengecek 3 pembayaran tersebut dan ternyata pihak bank menyatakan clear 3 transferan saya tersebut semuanya masuk dan tidak ada yang di reject, tidak ada yang kembali ke rekening saya, semuanya sudah masuk, mereka sudah terima uangnya ya. Jadi dalam arti dalam bahasa hukumnya mereka sudah menikmati ya, tapi mereka masih menagih ke saya. Saya meminta legalisir dan pihak bank menerbitkan legalisir yang ditandatangani oleh 2 pejabat bank dan distempel. Ada 3 lembar, semuanya ditandatangani karena 3 transferan ya oleh pejabat bank. Nah, dari sini saya kuat posisi saya bahwa 3 pembayaran clear. Bahkan bank sudah menyatakan, sudah menandatangani, 2 pejabat bank sudah menandatanganinya. Saya menghubungi pengacara saya dan berkonsultasi dengan lawyer saya. Kemudian lawyer saya menyarankan saya membuat surat balasan, meskipun tidak berkop surat pengacara saya, karena masih belum diperlukan sampai ke tahap tersebut. Namun arahan dari lawyer saya yaitu dijawab bahwa kami sudah melakukan transfer tanggal sekian, terlampir legalisir dari pihak bank swasta yang ditandatangani oleh 2 pejabat bank. Dan pada paragraf terakhir lawyer mengarahkan, maksud saya menuliskan bahwa berdasarkan surat jawaban kami ini, maka kami meminta kepada pihak DV untuk melakukan pengecekan pada tanggal transfer dimaksud, dan karenanya kami juga meminta surat sebagai tanggapan resmi dari DV atas apakah benar sudah diterima sejumlah uang tersebut. Hal ini kami perlukan karena surat pihak DV per tanggal 22 September 2020 sudah mengandung ancaman penggunaan debt collector dan memasukkan ke dalam ranah hukum. Surat ini saya tembuskan kepada lawyer saya RP dari salah satu partners law firm. Bagaimana tanggapan delivery setelah diberikan jawaban yang sudah dirancang oleh pengacara Kaleo? Jadi setelah menerima surat jawaban dari saya paginya, siangnya pihak DV langsung memberikan surat jawaban yang isinya meminta maaf kepada Pak Leo bahwa ternyata memang benar 3 pembayaran dari Pak Leo sudah masuk di tanggal-tanggal yang sesuai bukti transfer yang saya berikan. Di sini saya sangat heran mengapa perusahaan sebesar DV bisa tidak mengetahui ada pembayaran masuk di rekeningnya yang mana bukti transfernya sudah kami berikan. Bukankah itu pekerjaan yang sangat sederhana sekali? Bukti transfer sudah diberikan, tinggal cek saja di rekeningnya di tanggal segini, transferan dari Pak Leo ada apa enggak dicocokkan, itu hanya 5 menit kok selesai. Tapi mengapa bisa sampai 10 bulan? Ini luar biasa sekali ya. Sampai 9 kali kami dikejar terus tagihan. Apakah Pak Leo menggunakan jasa DP kembali setelah kejadian tersebut? Tidak. Saya tidak
menggunakan lagi jasa transportasi DV, dan saya sudah berkoordinasi dengan pihak pengacara saya. Bila sampai terbit lagi tagihan yang sama, maka berarti kan tagihan yang ke-10 ya berarti ya. Maka saya dengan pengacara saya akan melakukan somasi kepada DV. Mengenai jasa transportasi, saya tidak menggunakan lagi DV karena saya sudah tidak percaya lagi sama DV. Bisnis itu adalah trust, adalah kepercayaan. Dengan kepercayaan, kita baru bisa menjalankan bisnis. Kalau tidak ada kepercayaan, kami tidak berani lagi berhubungan dengan jasa transportasi tersebut. Kalau saya percaya sama dia, bisnis ini bisa berkelanjutan atau sustainable. Terima kasih.